Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau kata strategi di perusahaan itu kok kayaknya usang banget ya? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kerangka kerja yang bisa bantu kita semua menavigasi dunia bisnis yang makin lama makin kacau. Dan ternyata itu bukan cuma perasaan Anda aja loh. Banyak banget pemimpin top di luar sana yang merasa kalau perencanaan strategis yang model lama itu udah nggak berfungsi lagi, udah nggak relevan. Dengan semua ketidakpastian ini, emang masih masuk akal ya buat kita bikin rencana jangka panjang? Jawabannya, ternyata enggak. Masalahnya bukan di perencanaannya. Masalahnya adalah kita sering banget coba pakai satu jurus buat semua kondisi. Padahal yang kita butuhin itu, ya satu set jurus yang lengkap. Oke, kita langsung masuk ke solusinya. Coba bayangin deh, strategi itu bukan kayak cetak biru yang kaku dan cuma satu, tapi lebih kayak palet cat seorang seniman. Tiap warna itu adalah pendekatan yang beda yang bisa kita pilih dan campur sesuai dengan kanvas lingkungan bisnis kita. Gini, buat ngerti lingkungan bisnis manapun, Anda sebetulnya cuma perlu nanya dua hal sederhana. Pertama, seberapa akurat Anda bisa memprediksi masa depan? Dan kedua, seberapa besar kekuatan yang Anda punya untuk membentuk masa depan itu? Nah, kombinasi dari dua pertanyaan tadilah yang ngasih kita 5 pendekatan strategis yang beda banget. Anggap aja ini warna-warna di palet kita, dan setiap warna punya mantra suksesnya masing-masing. Warna pertama kita sebut klasik. Ini cocok buat lingkungan yang stabil, bisa diprediksi, tapi aturannya nggak bisa kita ubah. Pikirin aja industri-industri yang udah matang. Di sini cara menangnya adalah lewat analisis, perencanaan yang matang, dan skala. Makanya mantranya simple, jadilah besar. Ini nih pendekatan yang paling kita kenal, ya kan? Strategi tradisional. Analisis pasar, bikin rencana super detail, terus eksekusi dengan disiplin penuh. Contoh paling pasnya, raksasa kayak Mars Inc. yang menang karena skala dan efisiensinya di pasar yang bisa ditebak. Terus, gimana kalau lingkungannya justru nggak bisa ditebak sama sekali? Nah, disinilah pendekatan klasik bakal gagal total. Kita butuh warna lain, adaptif. Di dunia ini nggak ada lagi tuh yang namanya keunggulan jangka panjang. Yang ada cuma kemenangan-kemenangan kecil sementara. Jadi kuncinya bukan lagi jadi besar, tapi jadi cepat. Mantranya adalah, jadilah cepat. Caranya gimana? Lewat siklus eksperimen yang nggak ada hentinya. Coba berbagai macam hal. Lihat mana yang berhasil. Terus langsung perbesar skalanya secepat kilat. Contoh yang paling sering kita dengar ya model bisnis fast fashionnya Zara. Beda lagi ceritanya kalau Anda bukan cuma bisa memprediksi masa depan, tapi justru bisa membentuknya. Disinilah peran seorang visioner dibutuhkan. Anda nggak lagi main di pasar yang udah ada, Anda menciptakan pasar yang benar-benar baru. Makanya mantranya cuma satu, jadilah yang pertama. Intinya adalah soal ngebayangin sebuah kemungkinan yang belum pernah ada, terus jadi yang pertama untuk membangunnya jadi kenyataan. Persis kayak Quintiles yang bukan cuma masuk ke sebuah industri, tapi benar-benar menciptakan dari nol seluruh industri organisasi riset klinis atau CRO. Oke, sekarang skenario yang lebih tricky. Industrinya nggak bisa ditebak, tapi Anda punya kekuatan buat ikut membentuknya. Tapi nggak bisa sendirian. Disinilah Anda butuh strategi pembentukan. Kuncinya bukan kekuatan sendiri, tapi kemampuan buat ngajak banyak pemain lain. Itulah kenapa mantranya adalah, jadilah sang orkestrator. Sebagai orkestrator, tugas Anda adalah membangun sebuah ekosistem. Anda satukan semua pihak, mitra, pelanggan, bahkan kompetitor, buat sama-sama ngebentuk pasar yang baru. Contoh kerennya itu Novo Nordisk waktu mereka berkolaborasi sama dokter dan regulator buat membangun pasar perawatan diabetes di Tiongkok dari nol. Warna terakhir di palet kita adalah buat masa-masa paling genting. Waktu lingkungan bisnis tiba-tiba jadi keras banget dan kelangsungan hidup perusahaan dipertaruhkan, semua strategi tadi jadi nggak relevan. Anda butuh strategi pembaruan. Tujuannya cuma satu, dan mantranya sangat jelas. Jadilah bertahan. Prosesnya ada dua fase yang krusial. Fase pertama, bereaksi cepat, potong semua biaya yang nggak perlu, dan fokus cuma untuk bertahan hidup. Tapi itu aja nggak cukup. Fase kedua adalah beralih lagi ke pertumbuhan. Coba lihat American Express pas krisis 2008. Mereka potong biaya besar-besaran buat selamat, tapi habis itu langsung investasi gila-gilaan di masa depan digital mereka. Nah, ini dia nih poin kuncinya. Perusahaan-perusahaan yang hebat itu udah cuma milih satu warna dari palet ini. Mereka harus bisa pakai beberapa warna yang berbeda secara bersamaan di bagian bisnis yang berbeda.
Kemampuan super ini ada namanya ambidexterity. Gampangnya, ini adalah kapasitas untuk efisien ngejalanin bisnis inti Anda hari ini sambil pada saat yang sama menciptakan kembali bisnis itu untuk masa depan. Dua hal yang seringkali bertolak belakang. Dan ini susah banget. Seperti kata mantan CEO PepsiCo, Indra Nui, ini adalah tantangan paling mendasar buat perusahaan besar manapun di dunia. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda sebagai pemimpin? Kerangka kerja ini bukan cuma sekedar alat analisis. Ini adalah sebuah panggilan untuk bertindak. Tugas Anda bukan lagi memilih satu strategi dan mempertahankannya mati-matian. Tugas Anda adalah menjadi animatornya. Andalah yang menghidupkan kolase strategi perusahaan yang terus-menerus menantang asumsi lama dan secara aktif mengelola campuran warna yang pas di setiap saat. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup buat Anda renungkan. Coba deh, lihat bisnis atau tim Anda. Apa warna dominan di palet strategi Anda hari ini? Dan yang lebih penting lagi, apakah itu warna yang tepat untuk memenangkan hari esok?